karena kita di sini lebih ke ekspertis membaca ronsen begitu. Jadi memang hampir di semua spesialisasi kedokteran gigi itu ada yang pasti berkaitan dengan radiologi gitu. Ini memang ada alat baru ya di Rumah Sakit Premier ini. Dia Halo sahabat Premier, berjumpa lagi di podcast RS Premier Surabaya. Bersama saya lagi, Rafa Nathanael. Hari ini kita akan berbicara masalah pergigian dan update tentang alat yang baru yang ada di Rumah Sakit Premier ini. Nah, untuk ngobrol-ngobrolnya, hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Kamila Gayatri Anjani, dokter gigi, spesialis RKG ya? Ya. RKG itu apa, Dok? Oke, jadi kalau RKG itu kepanjangannya radiologi kedokteran gigi. Oh gitu ya. Apa nih bedanya sama dokter gigi biasa nih? Kenapa kok sampai ada radiologi? Oke, jadi kalau saya sendiri ini berarti udah di tahapan yang udah spesialis gitu. Nah, untuk spesialisasi di kedokteran gigi itu sendiri sebenarnya ada banyak. Ada sekitar kurang lebih 9 ya. Jadi ada spesialisasi masing-masing dan saya mengambil yang spesialisasi radiologi kedokteran gigi. Gitu ya, Dok ya. Berarti ini lebih spesifik gitu ya? Ya. Biasanya kasus-kasus seperti apa nih yang ditangani? Kurang lebihnya sebenarnya semua kasus ya dari masing-masing spesialisasi itu pasti ada. Karena kita di sini lebih ke ekspertis membaca ronsen begitu. Jadi memang hampir di semua spesialisasi kedokteran gigi itu ada yang pasti berkaitan dengan radiologi gitu. Contohnya misalkan pada spesialisasi konservasi gigi, itu kita di situ membantu dokter-dokter sejawat untuk melihat akar dari gigi pasien gitu kan, ada yang bercabangkah atau memang dia buntu, ada klasifikasi. Kemudian misal pada kedokteran gigi anak itu misalkan giginya ada yang impaksi. Kemudian pada kasus-kasus bedah mulut yang misalkan ada trauma, fraktur, itu bisa juga dilakukan foto ronsen. Kemudian mungkin yang lebih advance itu ada kasus-kasus seperti implan, jadi gigi hilang. Kemudian yang ingin diganti tapi tidak menggunakan gigi yang lepasan, bisa menggunakan yang cekat, yaitu bisa menggunakan implan. Dan juga mungkin yang lebih advance lagi ada bedah ortogonati. Gitu. Berarti supporting ya sifatnya radiologi ini. Ya, penunjang ya, pemeriksaan ya? penunjang, betul. Nah, dengar-dengar ini ada satu alat yang baru ya, Dok, ya di sini ya, CBCT kalau nggak salah namanya. Ya. Boleh dijelaskan, Dok, CBCT? CBCT itu, mungkin saya jelasin dulu dari radiologi dalam kedokteran gigi dulu mungkin ya. Jadi kalau radiologi di kedokteran gigi itu kita bisa bagi dia menjadi 2D dan 3D. Gitu ya. Jadi kalau yang 2 dimensi atau 2D ini itu ada yang intraoral sifatnya ataupun yang ekstraoral. Yang intraoral itu dia ada periapikal, ada oklusal, foto bite wing, kemudian yang ekstraoral. Kalau periapikal, kalau untuk foto periapikal itu tuh kita untuk melihat kelainan gigi. Jadi memang filmnya atau sensornya itu kita letakkan di dalam rongga mulut gitu. Jadi di dalam rongga mulut itu nanti kita dapatnya cuma beberapa gigi aja. Mungkin sekitar 1 atau 2 gigi gitu. Untuk biasanya melihat kelainan di periapikalnya, kelainan di giginya gitu. Kemudian ada lagi foto bite wing, jadi nanti memang sistemnya juga dimasukkan ke rongga mulut, kemudian nanti dia gigit gitu. Digigit sistemnya. Kemudian ada juga foto oklusal gitu. Jadi filmnya ditaruh aja, kita bisa lihat ada kelainan apa di rongga mulut, atas aja atau di bawah. Jadi cuma satu sisi dapatnya. Kemudian itu untuk intraoral. Yang 2D. Kemudian 2D yang ekstraoral itu ada yang satu rahang semua full kanan kiri atas bawah ya, beserta sendi-sendinya. Itu namanya foto panoramik. Foto panoramik. Ya, kemudian ada juga untuk support biasanya dalam perawatan kawat gigi atau behel, itu biasanya juga ada namanya foto sefalometri. Gitu. Jadi dia cuma satu sisi melihat tumbuh kembang giginya bagaimana. Ekstraoral artinya tanpa dimasukin mulut ya? Ya, jadi sensornya berada di luar rongga mulut.
gitu. Kemudian itu untuk yang 2D. Sekarang kita beralih ke yang 3D. Ini memang ada alat baru ya di Rumah Sakit Premier ini. Dia CBCT atau Cone Beam Computed Tomography gitu. Jadi dia sistemnya lebih 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat hasilnya itu tuh dalam berbagai view gitu. Jadi kalau tadi kita di 2D itu suka tumpang tindih ya gambarannya. Kalau ini itu kan gigi kompleks ya. Iya, karena ini tuh 3 dimensi. Rata kan ya, Dok? Ya, betul. Karena kalau yang 3 dimensi kita bisa lihat dari arah depan, samping dan juga atas bawah. Itu kita bisa lihat dari semua banget arah. ya untuk pemeriksaannya, Dok ya. Betul. Gitu. Berarti CBCT ini yang ada di 3D-nya tadi. Betul. Itu prosesnya seperti apa, Dok? Oke, kalau prosesnya kurang lebih hampir sama untuk pengambilan foto ronsen yang 2D. Sebenarnya alatnya juga dalam satu alat yang sama. Jadi prosesnya mungkin little bit longer daripada 2D, tapi tidak selama CT scan gitu. Jadi pasien ekstra oral tapi itu. Ekstra oral. Jadi nanti pasien diinstruksikan untuk tetap diam di dalam ruangan, kemudian udah nanti langsung dilakukan exposure. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu ini cuma untuk gigi saja atau bisa digunakan untuk scanning yang lainnya ya? CBCT ini, Dok. Oke, untuk CBCT sebenarnya dia sistemnya itu bisa general untuk kraniofacial, cuman memang dia difokuskan untuk gigi gitu. Jadi lebih spesifik gitu, tapi gigi kan tidak hanya giginya aja begitu ya, ada penyangganya, ada jaringan pendukung-pendukungnya, baik itu tulang ataupun sendi seperti temporomandibular, itu kita juga bisa cek melalui CBCT ini. Gitu. Itu ada ya, Dok, yang pakai ya? Iya, ada banyak kasus juga yang mengharuskan untuk itu, untuk supaya pengukurannya lebih detail, analisanya lebih tepat seperti itu. Iya. Kalau untuk bedanya CT scan dan CBCT itu apa, Dok? Oke, untuk bedanya mungkin kita lihat dulu dari namanya ya. Jadi CBCT dan CT scan. CBCT itu adalah Cone Beam Computed Tomography. CT scan itu adalah computed tomography. Jadi kalau kita lihat dari namanya aja, itu prinsip kerjanya sudah berbeda. Jadi kalau Cone Beam Computed Tomography itu dia prinsip pengambilannya atau arah sinarnya itu bentuknya corong, bentuknya cone gitu. Jadi kalau mungkin masih bingung, mungkin kita pakai pemahaman roti gitu kali ya. Jadi kalau pada CBCT kita punyanya tuh langsung rotinya utuh, baru nanti di software itu baru nanti kita slicing, baru kita potong-potong dia. Nah kalau prinsipnya CT, kita slicing dulu rotinya, baru kita jadikan satu. Gitu. Jadi itu yang membedakan untuk prinsip kerjanya. Jadi jelas beda, hasilnya pun pasti agak ada perbedaan gitu. Kemudian bedanya lagi mungkin dari radiasi. Radiasi yang dihasilkan dari CBCT ini juga lebih rendah dibandingkan CT scan gitu. Jadi lebih aman juga. Lebih aman ya. Kemudian dari segi lamanya, waktu exposure-nya juga CBCT jauh lebih cepat dibandingkan dengan CT scan. Jadi ini benar-benar lebih mutakhir ya, Dok ya? Iya. Teknologinya. Gitu. Nah, kasus-kasus seperti apa saja sih, Dok, yang butuh penanganan seperti ini? Oke, sebenarnya karena kita memang sifatnya pemeriksaan penunjang, jadi hampir kami tuh bisa bekerja sama pada semua bidang spesialisasi di kedokteran gigi ya. Saya ambil contoh untuk misal konservasi gigi, itu kita bisa melakukan pemeriksaan CBCT untuk melihat apakah ada akar yang bercabang atau ada kalsifikasi, ada yang saluran akar yang buntu pada gigi tersebut gitu. Atau misalkan kayak pada spesialisasi kedokteran gigi anak atau juga pada bedah mulut, itu biasanya suka ingin melihat impaksi gigi. Jadi gigi yang tidak tumbuh, yang terpendam, jadi dia tidak bisa tumbuh sempurna, dan itu membutuhkan pemeriksaan CBCT untuk melihat juga bagaimana dengan hubungannya dengan struktur anatomi di sekitarnya gitu. Jadi apakah dia
berapa jauh sih dia jaraknya dengan sarafnya, kemudian dengan gigi sebelahnya. Nah, itu kita bisa berikan informasi itu. Kemudian untuk kasus-kasus gigi hilang yang ingin diganti, itu misalkan pasien tidak ingin diganti dengan gigi palsu yang lepasan, itu bisa juga perawatan implan. Nah, itu kita juga bisa melakukan pengukuran, melakukan simulasi implannya, jadi harus diameter berapa, panjang berapa, dengan angulasi yang bagaimana, arah kemiringannya, seperti itu kita juga bisa bantu. Dan juga mungkin yang paling advance mungkin ada lesi yang memang mengganggu, ada kelainan patologis ya, misalkan pada sendinya yang membuat dia asimetri wajahnya, dan harus dilakukan pembedahan, prosedur operasi. Nah, itu kita juga bisa dilakukan pemeriksaan CBCT. Benar-benar lengkap sekali ya dok ya, Betul. bisa untuk membantu penanganan perawatan gigi yang detail seperti itu ya dok ya. Nah, untuk pasien yang mau melakukan scan ini, apakah ada larangan tertentu atau anjuran, misalnya untuk ibu hamil, atau apakah ada anjuran puasa terlebih dahulu seperti itu? Oke, untuk puasa tidak ada. Jadi memang pemeriksaan CBCT ini bisa langsung dilakukan langsung saja, pasien langsung datang saja begitu, nanti akan dilakukan pemeriksaan CBCT. Kemudian untuk hamil ya, kondisi ibu hamil sebenarnya secara general evidence base ya, itu sebenarnya masih aman. Gitu. Namun memang untuk meminimalisir resiko yang mungkin bisa terjadi dan kita lihat seberapa terdesaknya perawatan ini, kalau memang bisa ditunda sih memang lebih baik dilakukan penundaan. Karena ada radiasinya gitu. Betul, ya, karena ada radiasi gitu. Memang selama radiasi itu tidak mengarah ke janin dan memang dilakukan proteksi radiasi, yaitu dengan penggunaan apron, itu bisa dikategorikan sebagai aman gitu. Namun memang kalau tidak mendesak dan bisa dilakukan penundaan untuk ibu hamil, sebaiknya pasti jadi ditunda. hanya untuk kasus mendesak aja ya dok ya. Lalu apakah untuk layanan ini ada batasan umur nggak? Misalnya untuk lansia atau anak kecil gitu? Sebenarnya tidak ada batasan usianya, bisa untuk anak kecil maupun lansia selama pasiennya itu mampu dan kooperatif ya. Jadi kooperatif dalam instruksi, karena memang nanti untuk pengambilannya selama exposure pasien diinstruksikan untuk tidak bergerak selama exposure gitu. Selama bisa mengikuti prosedurnya dengan baik lah. Iya. Gitu ya dok ya. Wah, pastinya teknologi ini sangat-sangat membantu ya untuk berbagai macam kasus yang nanti dialami oleh pasien seperti itu, bisa penanganannya lebih baik lagi pastinya. Betul. Nah, untuk sahabat Premier sendiri pastinya penasaran nih, pelayanannya ini ada di hari apa saja dan jam berapa? Oke, untuk CBCT ini pemeriksaannya bisa dilakukan di jam radiologi buka. Kebetulan memang kami 24 jam ya. 24 jam ya. 24 jam. Kemudian untuk pembacaannya mungkin harus menunggu, ekspertisnya memang baru dikeluarkan kurang lebih 1 sampai 2 kali 24 jam. Gitu ya. Baik dok. Nah, untuk menutup podcast kita pada hari ini, ada tambahan informasi lagi dari dokter untuk sahabat Premier? Buat sahabat Premier yang menonton podcast ini, jangan lupa untuk kontrol gigi kamu setiap 6 bulan sekali, dan jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan radiologi gigi di Rumah Sakit Premier Surabaya. Oke, baik Dokter Kamila. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng. Tentunya hari ini sangat bermanfaat pastinya untuk sahabat Premier di rumah. Baik sahabat Premier, itu tadi perbincangan kita tentang seputar gigi dan juga alat yang terbaru di Rumah Sakit Premier. Jika sahabat Premier ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh nih komen di kolom komentar di YouTube kita ini. Dan jangan lupa subscribe di RS Premier Surabaya. Saya Rafa Nathanael mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.